Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Maulida dengan NIM 2110911320049 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang anatomi permukaan. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada yang secara general. Dapat kita lihat, ini adalah anatomi permukaan laki-laki dan perempuan, eh, tampak secara ventral. Umumnya, deskripsi anatomis ini berhubungan dengan posisi tegak. Wajah itu menghadap ke depan, lengan berada di samping tubuh, telapak tangan mengarah ke sisi samping tubuh atau sisi depan. Kedua tungkai sejajar dan kaki menghadap ke depan. Tubuh dibagi Tubuh-tubuh itu dibagi menjadi ada kepala. Di sini ada kepala atau kaput, kemudian ada leher atau kolum, kemudian ada batang tubuh. Batang tubuh yaitu terdiri dari toraks atau dada, kemudian abdomen, perut, dan pelvis atau panggul. Kemudian ada punggung juga atau dorsum serta ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas itu dibagi lagi menjadi lengan atas atau brachium, kemudian ada lengan bawah, antebrachium, dan tangan atau manus. Serta ada paha atau femur, tungkai bawah, dan kaki atau pes. Kemudian kita lihat ini berdasarkan ini adalah tampak dorsalnya. Seperti yang kita ketahui yaitu brachium atau lengan atas, kemudian anterobrachium lengan bawah, manus tangan, femur paha, crus tungkai bawah, dan pes kaki. Kemudian di sini dapat kita lihat juga pada bagian dorsalnya ada kolum, ada kaput atau kepala, kemudian kolum, kemudian ada truncus dorsum. Selanjutnya yaitu ada internal organ atau di organ internal ini proyeksi organ interna pada dinding batang tubuh ventral dan pada dinding batang tubuh dorsal. Kemudian di sini ada esofagus, ada kelenjar tiroid, kemudian ada trakea, ada paru-paru atau pulmo, ini paru-paru, kemudian ada jantung, kor atau jantung, kemudian di sini juga ada diafragma, ini diafragma, kemudian di bawah sini ada hepar atau hati, kemudian ada gaster atau lambung, ini gaster atau lambung, kemudian ada
spleen, hati, atau hati, spleen atau hati, spleen, limpa. Spleen adalah limpa, kemudian ada pankreas, di sini, kemudian ada duodenum di sini, dan kemudian di sini ada jejunum, kemudian ada ren di sini atau ginjal, kemudian ini ada kolon, kemudian ada ilium, yang ini ilium, kemudian appendix, ini appendix, ini appendix, ini. Kemudian yang terakhir ada rektum, di sini rektum, ini rektum. Kemudian ini bagian interna, organ interna pada dinding batang tubuh kanan dan dinding batang tubuh kiri. Ada paru-paru atau pulmo, ini paru-paru. Pulmo, kemudian ada cor atau jantung. Kemudian di sini ada diafragma. Kemudian ada hepar, ini hepar atau hati. Hepar atau hati. Kemudian ada gaster atau lambung. Ini lambung. Kemudian ada vesika biliaris. Di sini ada vesika biliaris. Ini atau kandung empedu. Kemudian ada limpa atau spleen. Ini limpa. Kemudian ada kolon atau usus besar. Ini usus besar. Ini kolon, usus besar. Kemudian ada ren, ginjal. Ada ginjal di sini. Ini ginjal. Kemudian ada intestinum tenue, usus halus, ada usus halus. Kemudian di sini ada appendix dan yang terakhir di bawah ini ada rektum. Kemudian ini tampak belakang. Kemudian ini adalah anatomi permukaan dari punggung. Dari punggung ini memberikan penanda yang berguna untuk menentukan region yang berbeda dari kolumna vertebralis, otot, posisi yang sesuai dari ujung medula spinalis, atau posisi organ, seperti ginjal contohnya. Kemudian titik tulang yang terutama mudah diraba itu seperti prosesus spinosus vertebra cervicalis ketujuh atau vertebra foramen, acromion, spina scapula, angulus inferior scapula, dan prosesus spinosus vertebra lumbal kelima. Dapat kita lihat, ini ada musculus trapezius, letaknya di atas sini.
Kemudian ini ada musculus deltoideus. Di tengah sini ada musculus trapezius. Dan di ujung ada musculus teres mayor. Kemudian di bawahnya lagi ada musculus latissimus dorsi. Kemudian di bawahnya ini ada crista iliaca. Kemudian di bawah sini ada musculus gluteus maximus. Ini adalah vertebra foramen acromion ini. Kemudian spina scapula ini yang di sini ada scapula atau angulus inferior, musculus erector spinae. Dan di sini juga ada spina iliaca posterior inferior. Kemudian ini pembagian regionya pada punggung. Regio topografis pada punggung dan regio leher itu adalah regio cervicalis posterior, regio vertebralis, scapularis, infrascapularis, deltoid, lumbalis, sacralis, dan gluteus. Kemudian ada juga linea mediana posterior, paravertebralis, scapularis, dan axillaris posterior berperan sebagai garis orientasi. Dapat kita lihat di sini ada garis mediana posterior, garis mediana tadi di tengah sini. Kemudian ini ada garis vertebralis di samping garis mediana posterior tadi linea. Kemudian di sini juga ada linea scapularis di scapulanya. Kemudian ini adalah linea axillaris posterior, yaitu di ketiak. Kemudian ini adalah regio cervicalis posterior. Dan di sini ada regio scapula, yang ini regio scapula berbentuk seperti segitiga di belakang punggung kita. Kemudian ini ada regio deltoid. Kemudian di tengah sini ada regio vertebralis. Ini ada regio infrascapularis. Kemudian di bawah sini ada regio lumbalis. Dan di bawah regio lumbalis, di tengahnya dekat linea mediana posterior itu ada regio sacralis. Kemudian di bawah sini ada regio glutealis. Kemudian di sini ada dinding toraks dan abdomen. Dinding toraks dan abdomen ini untuk menentukan hubungan pada setiap organ pada dinding ventral. Misalnya lengkung costa atau arcus costalis, pusar atau annulus umbilicalis, dan spina iliaca anterior superior, penanda penanda itu. Kemudian dapat kita lihat di sini ada incisura jugularis, di tengah-tengah sini ada incisura jugularis. Kemudian ini articulatio sternoclavicularis yang ini. Kemudian di sini ada clavicula yang menonjol atau corpus. Kemudian di tengah dada sini ada angulus sterni. Turun lagi di pertengahan antara mamae dan abdomen ini ada angulus infrasternalis. Kemudian di bagian kanan sini ada arcus costalis. Di tengah-tengah abdomen ini ada annulus umbilicalis atau pusat. Kemudian di bagian kanan sini juga ada spina iliaca anterior superior. Ini gambaran dari eh, dinding toraks dan abdomen dari perempuan. Dan ini gambaran dari dinding toraks dan abdomen dari laki-laki. Penanda dinding ventral batang tubuh pada laki-laki.
Dapat kita lihat di sini juga ada musculus deltoideus. Kemudian tengah di abdomen sini ada linea alba garis terlihat linea alba. Kemudian di bagian kiri sini ada musculus rectus abdominis. Kemudian di bawah musculus rectus abdominis ada musculus rectus abdominis intersectio tendinea. Kemudian di bagian kanan ini ada musculus pectoralis major. Di bagian payudara laki-laki. Kemudian di bawahnya ada musculus serratus anterior. Kemudian di bawah sini di abdomen juga ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian di paling bawah seperti pada perempuan tadi ada spina iliaca anterior superior. Kemudian ini adalah eh, regio dari dinding abdomen dan toraks. Regio dan garis orientasi pada dinding toraks dan abdomen pada perempuan muda. Pembedaan dibuat pada regio topografis antara pangkal leher dan dinding toraks dan abdomen, yaitu regio cervicalis lateralis atau bisa disebut trigonum cervical lateral. Kemudian ada regio sternocleidomastoidea atau regio cervicalis anterior. Bisa bisa disebut trigonum cervical anterior. Kemudian ada trigonum clavipectoral, ada regio presternalis, ada mamaria, ada inframamaria. Ini tadi regio mamaria, mamae atau payudara. Kemudian di sini ada inframamaria, mamaria. Kemudian ada deltoidea. Kemudian ada epigastrika dan ada hypochondria. Ada umbilikus juga, kemudian ada abdominalis lateralis, ada pubica dan originatalis. Dapat kita lihat di sini yaitu regio cervicalis anterior. Di sini regio cervicalis anterior, kemudian ini regio sternocleidomastoidea, ini regio cervicalis lateralis, trigonum clavipectoral. Di sebelah kiri sini ada linea mediana anterior yang membelah di tengah sini. Kemudian di sini ada linea axillaris anterior, garis di eh, ketiak depan. Kemudian ada linea sternalis, ada linea parasternalis. Kemudian di tengah sini juga ada linea medioclavicularis. Ini pembagian regio dan garis orientasi pada dinding toraks dan abdomen pada laki-laki muda. Pembedaan dibuat antara regio topografis pada pangkal leher dan dinding toraks dan abdomen. Seperti yang kita lihat, yaitu di sini ada regio cervicalis anterior, di sebelah kiri sini ada regio cervicalis lateralis, kemudian ini ada trigonum clavipectoral, di tengah sini ada regio pectoralis, dan sebelah kanan sini ada regio sternocleidomastoidea, di kanan sini ada regio deltoidea, di sini ada regio axillaris, regio ketiak, sampai regio umbilicalis. Kemudian di sini ada regio pubica atau hypogastrium, dan paling bawah sini ada regio orogenitalis. Kemudian ini adalah bagian tangan. Anatomi permukaan bagian tangan. Ini tampak dorsal, yang di atas tampak dorsal, dan yang di bawah ini tampak yang di atas tampak ventral. Tampak ventral yang di atas, kemudian yang di bawah ini tampak dorsal, bawah dorsal.
Dapat kita lihat dari anatomi permukaan tangan ini, dari sini ada pelika aksilaris anterior di ketiak, kemudian ada regio aksilarisnya juga, fossa aksilaris, kemudian di sini ada regio deltoide, ada musculus deltoideus, kemudian di bawah sini ada musculus biceps brachii, di sini ada musculus triceps brachii, dan di sini ada brachium regio brachii anterior. Kemudian di bawah sini ada musculus brachioradialis. Kemudian ini adalah palma atau tangan. Kemudian ada pollex yaitu ibu jari. Kemudian ada indeks atau jari telunjuk, ini jari telunjuk. Kemudian digitus medius, jari tengah. Ini digitus annularis, jari manis. Kemudian ini ada digitus minimus atau jari kelingking. Dan di sini ada hypotenar atau telapak tangan. Kemudian kita lihat dari bagian dorsalnya. Dari bagian dorsal dapat kita lihat juga tadi di sini ada regiodeltoid atau musculus deltoideus. Ada pelika axillaris posterior juga. Ada musculus latissimus dorsi. Kemudian di sini ada musculus triceps brachii. Kemudian di sini ada regio brachii posterior. Sampai ke tangan tadi ada pollex, index, digitus medius, digitus annularis, digitus minimus. Kemudian di sini ada fascia lengannya. Di fascia lengan yang kanan ini tampak ventral dan yang ini tampak dorsal. Ini ventral, kita mau dari ventral terlebih dahulu. Relief permukaan ditentukan terutama oleh otot individual. Otot ditutupi oleh fasianya dan dikumpulkan dalam kelompok otot. Kelompok fasia ini ditutupi oleh fasia bersama dengan lengan atas dan lengan bawah yang berada di bawah subkutis kulit. Selama diseksi, setelah ditampilkan semua struktur subkutan penting seperti saraf cutaneus dan vena epifisia. Jaringan lemak subkutan diangkat sepenuhnya untuk mengekspos lapisan luar fasia. Kemudian dapat kita lihat tentang otot-ototnya. Ada musculus di awalnya ada musculus pectoralis major atau pars clavicularis. Kemudian di sini ada vena sepalikanya. Vena ini yang biru-biru vena. Kemudian musculus bisebrachii atau kaput brevnya di sini. Ini ada nervus intercostobrachialis. Kemudian ini ada nervus cutaneus brachii medialis. Di sini ada fascia brachii. Nervus medianus, ada nervus medianus, kemudian ada vena basilica, vena. Di sini juga ada nervus cutaneus antebrachii medialis. Sampai ada fascia antebrachii yang ini, kemudian ini musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, sampai ke bawah yaitu ada aponeurosis palmaris. Kemudian kita lihat yang bagian kirinya ada musculus trapezius,
Di sini ada spina scapula, kemudian ada musculus deltoideus, ada musculus teres mayor, musculus triceps brachii, dan ini ada fascia brachii-nya, ini nervus tadi, nervus cutaneus brachii, ini ini nervus cutaneus antebrachii posterior, ini posterior sampai ke bawah, yaitu ada musculus extensor pollicis longus tendo. Ini ada nervus, ada pembagiannya di tangan, ada nervus medianus. Nervus medianus ini eh, yang di dalamnya itu ada palmaris, kemudian nervus digitalis palmaris communis, nervus cutis palmaris proprii. Kemudian ada nervus ulnaris. Di sini juga ada nervus cutaneus antebrachii medialis. Kemudian yang paling atas ini ada nervus musculotaneus. Ini yang oranye, coklat, ini nervus musculotaneus. Kuning ini nervus cutaneus antebrachii medialis. Kemudian yang biru muda ini ada nervus radialis, yang pink ini ada nervus axillaris. Kemudian yang biru tua ini ada nervus cutaneus brachii medialis, dan yang abu-abu ini nervus intercostalis. Sama, kemudian bagian kaki. Di bagian kaki, kemudian selanjutnya di sini ada bagian femur atau kaki, bagian kaki, anatomi permukaan kaki. Ini adalah tampak ventral, dan ini adalah tampak dorsal. Tampak ventral ini relate permukaan tungkai ditentukan oleh otot dan beberapa elemen tulang. Elemen tulang yang teraba melalui kulit merupakan penanda penting untuk pemeriksaan fisik. Dapat kita lihat, yaitu yang pertama di sini ada ini ada spina iliaca anterior superior. Kemudian di sini ada musculus tensor fascia latea. Kemudian ini ada regio inguinalis. Yang di ujung sini ada femur. Kemudian di tengah sini ada regio femoris anterior. Di bawahnya ada musculus sartorius. Dan di sini ini ada musculus quadriceps femoris. Di sini ada patella atau regio glenus anterior. Di sini ada caput fibula. Di tengah sini ada tuberositas tibiae. Kemudian di sini ada regio anterior. Ini margo arterial atau tibia. Di sini ada malleolus medialis atau tibia. Di sini ada fibula yang di tengah-tengah kaki ini. Kemudian ada dorsum pedis, kemudian plans, telapak kaki, digitis, jari-jari, dan hallux, ibu jari. Kemudian ini tampak ventralnya. Kita lihat dari os sacrumnya. Kemudian ada sulcus analisnya. Ini ada femur atau paha atas, femur. Kemudian ini ada sulcus glutealis. Ini ada regio femoralis posterior. Ini ada caput fibula di ujung.
sampai ke malleolus lateralisatau fibula. Kemudian di sini juga ada tibia sampai calyx atau tumit, dan di sini ada dorsum pedis. Sini ada muskulus otot-otot bagian kaki. Ini nervus yang mempersarapi bagian kaki. Muskulus ini ada muskulus iliopsoas yang terbagi dari musculus iliacus dan musculus psoas major. Kemudian di bawahnya ada musculus tensor fascia latae. Atau di sini ada musculus sartorius. Kemudian juga ada ini, tiga ini adalah musculus quadriceps femoris. Sampai ke bawah ada musculus soleus, ada musculus tibialis anterior, ada musculus extensor digitus longus, dan ada musculus extensor hallucus longus. Yang di samping sini dari tampak dorsal ada musculus gluteus medius. Kemudian di sini ada musculus gluteus maximus. Sini ada musculus sametendinosus. Ini ada musculus biceps femoris. Di sini ada musculus gracilis sampai ke musculus gastrocnemius dan musculus soleus sampai ke bawah yaitu tendo calcaneus. Kemudian ini yang mempersarapi nervus-nervusnya. Kemudian ini ada nervus iliohypogastricus. Kemudian nervus genitofemoralis. Kemudian di sini ada nervus femoralis. Sampai ke bawah yaitu ada nervus fibularis superficialis. Dan ini bagian dorsalnya ada di nervus lumbalis sampai ke nervus suralis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.